Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rustami dengan NIM 2330108022. Dan perkenalkan, nama saya Ella Sapitri dengan NIM 2330108019. Nah, di sini kami akan membahas tentang Manajemen peserta didik. Nah, untuk itu jangan lupa lihat ya guys videonya. Bye. Ella mau nanya dong. Kenapa? Apa sih pengertian dari konsep manajemen peserta didik itu? Oh, konsep manajemen peserta didik. Nah, kita mengetahui konsepnya manajemen peserta didik itu, yang pertama kita harus mengetahui dulu makna pendidikan. Nah, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pelajaran, pelatihan, atau penelitian. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta duduk secara sistematis mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang perlu di dirinya. Nah, sedangkan menurut para ahli Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, yang kedua kita harus mengetahui yaitu makna manajemen. Kata manajemen berasal dari personal khusus manajemen yang artinya mengolah atau mengolah sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris artinya sebagai pengolah atau pengendalian sesuatu. Secara umum dikenali sebagai proses untuk mengatur perilaku atau kegiatan yang disebabkan oleh efek baik. Di sisi lain, inilah beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Henry Fayol mengungkapkan manajemen adalah suatu proses perencanaan menggunakan metode yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya tentang prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Ella. Kita masuk pada bagian prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, yang pertama yaitu dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara itu harus melihat pada peraturan yang berlaku pada saat program yang akan dilaksanakan. Nah, pada bagian kedua yaitu manajemen peserta didik merupakan bagian dari manajemen peserta didik secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, para peserta didik ini harus memiliki tujuan bersama dan mendukung tujuan manajemen secara keseluruhan. Kita masuk kepada bagian ketiga. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengembangkan misi dan mengedukasi peserta didik itu sebagai latar belakang. Nah, kita masuk kepada bagian keempat yaitu kegiatan manajemen didik berupaya menyatukan peserta didik dari berbagai latar belakang dan perbedaan. Nah, perbedaan antara peserta didik itu bukan untuk konflik di antara mereka, tetapi untuk saling solidaritas, saling pengertian, dan saling menghormati. Nah, bagian kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah orang yang dibimbing oleh pembimbing. Pembimbing itu tidak akan terlaksana dengan baik jika peserta didik tidak mau dibimbing. Nah, kita masuk kepada bagian keenam. Kegiatan pengelolaan peserta didik perlu mengedepankan inisiatif peserta didik. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Asumsi dari pendekatan ini adalah peserta didik akan dapat maju dan mencapai keinginannya apabila mampu memenuhi aturan, tugas, dan harapan yang diisyaratkan oleh lembaga pendidikan. Bentuk pendekatan dalam pengelolaan siswa aktif ini adalah syarat untuk hadir di sekolah,
mutlak bagi siswa di sekolah, yaitu memperketat kehadiran di sekolah, menuntut disiplin yang tinggi, dan menyelesaikan tugas yang diberikan agar siswa dapat mengerjakannya. Nah, kita masuk kepada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini itu bertujuan agar siswa bahagia dan sejahtera. Asumsi pendekatan ini adalah jika siswa bahagia dan sejahtera, mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu, mereka juga akan senang untuk berkembang di lembaga pendidikan yang mereka tempati. Nah, pendekatan ini juga menekankan perlunya menyediakan iklim yang baik dan menyenangkan untuk pengembangan pribadi yang optimal. Dari kedua pendekatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di satu sisi, siswa dituntut untuk memenuhi persyaratan tata kelola dan demokrasi sekolah. Namun di sisi lain, pihak sekolah juga menawarkan insentif yang dapat memenuhi persyaratan universitas, memenuhi kebutuhan dan kesehatan mereka. Dan di satu sisi, mahasiswa dituntut untuk melakukan tugas-tugas tugas yang berat yang berasal dari institusi mereka. Nah, tapi di sisi lain, lingkungan yang menguntungkan juga disediakan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi itulah penjelasan dari kami tentang konsep manajemen peserta didik. Nah, kita tutup dengan sebuah pantun. Seperti pemilik bangunan sejati. Cukup sekian, jangan jatuh hati. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.